Namaku Vike. Umurku 23 tahun. Aku kuliah di salah satu universitas negeri di Bandung, semester akhir. Dan bisa dibilang sedang dalam masa-masa penat dengan skripsi yang enggak kelar-kelar. Cerita ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, waktu aku dan 3 temanku Raka, Fadil, dan Ojan memutuskan buat jalan-jalan sebentar, sekadar lepas stres. Niatnya sih cuma pengen healing tipis-tipis, cari udara segar, jauh dari suara motor, tugas kampus, dan deadline dosen pembimbing yang bikin migrain. Kami semua anak kos, tinggal di daerah sekitar di Patiukur. Jadi tiap hari bisingnya itu udah kayak makanan pokok. Jadi waktu Fadil bilang ada tempat di Dayakolot yang katanya masih asri banget, belum banyak orang tahu, dan cocok buat camping. Langsung kami sambut dengan semangat. Apalagi Raka, dia bawa kamera mirrorless baru. Katanya pengen sekalian bikin konten horor-hororan buat channel YouTube-nya yang baru mulai jalan. Kontennya memang isinya cerita-cerita misteri dari daerah-daerah terpencil, pas banget. H1 sebelum berangkat, kami sempat mampir ke warung kopi yang lokasinya enggak jauh dari lokasi hutan yang dimaksud. Di sana, kami ketemu sama seorang bapak-bapak tua, mungkin usianya udah 60-an. Beliau ramah banget, nanya kami dari mana dan mau ngapain di daerah itu. Kami jawab jujur, mau camping, foto-foto, dan eksplorasi hutan. Tapi raut wajah bapak itu langsung berubah. Bapak itu pelan-pelan ngomong, kalau masuk hutan itu, jangan ngambil apa-apa ya, Mas. Apalagi di dekat batu besar itu petilasan, tempat bersemayamnya sesuatu yang bukan dari dunia kita. Waktu dia bilang begitu, suasana jadi agak hening. Aku sempat lirik ke Fadil dan Ojan, mereka saling pandang lalu cekikikan. Raka pun cuma angguk-angguk sambil sok serius. Padahal aku tahu dia pasti mikir, wah, bagus nih buat materi konten. Aku sih pribadi agak percaya, tapi juga skeptis. Maksudnya, aku percaya bahwa ada hal-hal yang tak terlihat dan mungkin lebih baik enggak diganggu. Tapi di sisi lain, aku juga punya sisi logis yang sering mempertanyakan hal-hal semacam itu. Jadilah aku setengah-setengah. Tapi waktu dengar omongan bapak itu, entah kenapa bulu kuduku sempat berdiri. Kami akhirnya menginap semalam di kos, packing semua barang seperti tenda, sleeping bag, makanan instan, power bunny, kamera, tripod, dan headlamp. Fadil bahkan bawa speaker kecil buat muter lagu. Katanya biar suasana enggak sapi-sapi amat. Kami berangkat keesokan paginya naik 2 motor. Boncengan, perjalanan dari Bandung ke Dayakolot enggak begitu jauh, cuma sekitar 45 menit. Tapi begitu masuk ke daerah yang lebih dalam, jalannya mulai berubah jadi jalan setapak. Kami harus nitip motor di rumah warga sebelum lanjut jalan kaki ke lokasi hutan. Dari rumah warga ke hutan, jalan kaki sekitar 30 menit. Trekkingnya lumayan ringan, tapi lama-lama terasa berat juga karena kami bawa banyak barang. Sepanjang perjalanan, pemandangannya bagus, banyak pohon rindang, suara burung, dan angin sepoi-sepoi. Waktu itu sekitar jam 2 siang, jadi matahari masih terang tapi enggak terlalu panas karena tertutup daun-daun lebat. Sampai di pintu masuk hutan, aku mulai ngerasa suasananya agak beda. Aku nggak tahu kenapa, tapi hawanya kayak lebih berat. Padahal secara suhu udara masih sama aja, tapi aku tahan rasa aneh itu. Mungkin cuma karena terlalu sepi, pikirku. Raka di depan, sibuk ambil voltek jalan masuk hutan. Dia semangat banget, kayak anak kecil baru dikasih mainan. Bro, spotnya cakep banget ini buat angle low shot. Nih lihat, ada akar pohon ngebentuk kayak gerbang, katanya. Fadil dan Ojan cuma ketawa-tawa sambil ngerokok. Aku sendiri lebih milih diam, sambil nyari sinyal. Walaupun udah tahu pasti enggak ada. Di tengah perjalanan masuk hutan, kami ketemu semacam lahan kosong kecil, dikelilingi pohon besar. Di tengah lahan itu, ada batu besar, kira-kira setinggi paha orang dewasa, warnanya gelap, dan permukaannya agak licin, kayak sering kena air. Di sekitarnya ada semak kecil, dan yang bikin merinding, ada bunga kering dan bekas dupa. Aku yakin ini yang tadi disebut sama bapak tua di warung. Aku refleks ngomong, ini kali ya yang disebut petilasan itu. Raka langsung ngarahin kamera ke batu itu. Zoom ini, keren banget ini buat opening shot. Bikin misterius, tapi Fadil malah lebih cuek lagi. Dia jalan mendekat, jongkok, lalu pegang salah satu ranting kecil di dekat batu. Cuma ranting doang, katanya. Lagian masa iya kalau kita ambil ini bakal kena kutukan segala. Aku langsung bilang, udah lah, jangan diambil, nggak lucu kalau beneran ada apa-apa.
Tapi dia cuma nyengir sambil bilang, "Santai aja, bro, ini cuma pohon mati." Kami akhirnya jalan lagi, nyari tempat yang cocok buat buka tenda. Sekitar 10 menit jalan dari batu itu, kami nemu tanah lapang kecil yang cukup datar. Di situ kami mendirikan tenda, pasang flashlight, dan mulai nyiapin logistik buat malam nanti. Sambil nyalain kompor portable, Ojan udah buka mie instan dan nyeduh kopi. Sore menjelang malam di hutan itu bener-bener sunyi, enggak ada suara kendaraan, enggak ada lampu, cuma suara jangkrik dan hembusan angin. Tapi entah kenapa, rasanya enggak tenang. Padahal kami berlima, empat maksudnya, dan semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tapi di sela-sela itu, kadang aku ngerasa kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan, bukan hewan, tapi semacam tatapan. Aku sempat tanya ke Raka, "Lo ngerasa nggak Sim, kayak ada yang ngeliatin?" Dia cuma jawab, "Iyalah, kamera gue, lo cakep, bro." Aku ketawa, tapi tetap aja, perasaan enggak enak itu enggak hilang. Kami makan malam sekitar jam 7, ditemani cahaya dari lampu tenda dan headlamp. Habis itu, mulai cerita-cerita horor klasik, mulai dari kisah kosan angker sampai penampakan di flyover Pasupating. Semua tertawa-tawa, suasana cair banget. Tapi waktu Ojan nyeletuk soal batu besar tadi siang, suasana langsung berubah. "Lo yakin itu batu biasa?" katanya pelan. Fadil langsung jawab, "Ya jelas batu biasalah, lo terlalu banyak nonton film kayaknya." Tapi aku lihat Ojan enggak ikut ketawan, matanya serius. "Gue tadi lihat, ada yang duduk di atas batu itu, waktu kita jalan pergi. Tapi gue kira bayangan pohon." Kami semua diam. Raka berhenti ngunyah keripik. Aku langsung ngelirik sekitar. Hutan itu terasa lebih gelap dari sebelumnya, dan angin yang tadinya adem, sekarang berubah jadi dingin banget. Fadil cuma ngelus kepala sambil nyelawat, "Udah jangan halu, nikmatin aja malam terakhir lo hidup." Bercanda. Kami maksa ketawa lagi, tapi rasanya mulai enggak enak. Bahkan suara jangkrik pun kayak mendadak hilang. Malam itu baru dimulai, tapi rasanya kayak ada sesuatu yang juga ikut bangun bersama. Kegelapan hutan itu. Kami masuk hutan sekitar jam 3 sore. Matahari masih terasa hangat di kulit, tapi tidak terlalu terik, karena tertutup rapat oleh rindangnya dedaunan. Awalnya semuanya terasa normal, bahkan menyenangkan. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar menggeliat di tanah seperti ular yang tertidur. Kami saling bercanda sambil sesekali berhenti untuk mengambil gambar. Raka, seperti biasa, sibuk dengan kameranya, mengejar sudut-sudut menarik untuk diabadikan. Fadil dan Ojan di belakang, jalan sambil ngerokok dan ketawa-ketawa ngomongin hal-hal receh. Aku di tengah, mengawasi jejak kaki kami di tanah yang mulai agak becek. Tapi setelah sekitar 15 menit berjalan, suasananya perlahan berubah. Entah kenapa, udara terasa lebih dingin, padahal masih sore. Angin yang tadinya semilir pelan-pelan berhenti. Suara burung hilang, nggak ada gemerisik daun, nggak ada suara serangga, bahkan jangkrik pun nggak kedengaran. Aku sempat berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Semuanya masih ada di tempatnya. Tapi jujur, dadaku mulai nggak enak. Bukan takut, lebih kerasa was-was yang nggak jelas sumbernya. Sunyi banget, ya, kata Ojan sambil membuang abu rokoknya ke tanah. Nadanya setengah bercanda, tapi matanya kelihatan sedikit gelisar. Dia juga berhenti ngerokok setelah itu. "Nggak apa-apa, biasa aja ini mah," jawab Fadil. Nada suaranya berusaha terdengar santai, tapi aku tahu dia juga ngerasa aneh. Langkah kami melambat tanpa sadar. Semakin masuk, pohon-pohon di sekitar jadi makin rapat. Cahaya matahari yang masuk dari sela-sela daun mulai menipis. Kami kayak masuk ke terowongan alami yang panjang dan sepi. Rasanya kayak dunia luar udah jauh banget dari tempat kami berdiri. Bahkan suara nafas kami jadi terdengar jelas. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah area terbuka. Tempat itu agak aneh, seolah-olah hutan sengaja memberikan ruang. Ada lingkaran kosong yang cukup luas, tanahnya datar, dan di tengahnya berdiri sebuah batu besar berwarna gelap. Ukurannya kira-kira setinggi paha orang dewasa, permukaannya licin dan sedikit berlumut. Di atasnya ada bekas bunga-bunga kering. Beberapa kelopak bunga masih utuh meski warnanya sudah pudar. Di sekeliling batu, tumbuh semak-semak kecil yang membentuk seperti lingkaran alami, tidak terlalu rapi, tapi terlihat seperti ada pola. Kami semua berhenti. Suasana berubah jadi lebih hening dari sebelumnya. Bahkan Raka yang biasanya cerewet dengan kameranya, kali ini diam. Dia hanya menatap batu itu.
lalu pelan-pelan mengangkat kameranya dan memotret. Tak ada yang berbicara, seolah-olah semua orang tahu bahwa tempat ini berbeda, seolah ada sesuatu di sana yang sedang mengawasi kami balik. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Rasanya seperti ketika kamu sadar ada seseorang di belakangmu, tapi waktu kamu tengok, nggak ada siapa-siapa. Udara di sekitar batu itu dingin, padahal matahari masih ada. Aku melirik ke Fadil. Dia menatap batu itu lama, lalu jalan mendekat. Aku spontan tarik lengannya. Jangan dekat-dekat, bisikku. Kenapa? Batu doan. Brun, gak usah lebay, katanya sambil nyengir. Tapi aku tahu senyuman itu dibuat-buat. Aku tahu dia juga ngerasa gak beres. Tapi seperti biasa, Fadil selalu jadi orang pertama yang sok berani untuk nutupin rasa takutnya. Dia jongkok di dekat batu, memperhatikan bunga kering di atasnya. Tangannya bergerak ke bawah, mengambil sebatang ranting yang tergeletak di tanah dekat situ. Dia angkat ranting itu, memperhatikannya sebentar, lalu diselipkan ke tasnya buat kenang-kenangan. Katanya, aku, Ojan, dan Raka cuma bisa saling pandang, gak ada yang ngomong apa-apa. Rasanya aneh, seolah waktu berhenti sebentar ketika dia mengambil ranting itu. Angin yang tadi mati tiba-tiba berhembus palail, dan aku bisa bersumpah. Saat itu aku dengar suara kecil semacam bisikan, sangat lirih. Aku nggak bisa ngerti apa katanya, tapi nadanya dingin, seperti peringatan. Kami memutuskan untuk gak berlama-lama di situ. Raka yang tadinya pengen ambil beberapa foto tambahan pun burung, dan langsung bilang, udah, cari spot buat buka tenda yuk. Perjalanan dilanjutkan dengan keheningan yang canggung. Ojan beberapa kali menoleh ke belakang, dan aku pun mulai merasa seolah-olah kami diikuti, bukan oleh binatang, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih sadar, seperti ada mata yang mengikuti setiap langkah kami. Kami akhirnya sampai di tempat yang dirasa cukup aman untuk mendirikan tenda. Lokasinya sedikit menurun, dekat dengan sungai kecil yang alirannya pelan. Tanahnya cukup rata dan dikelilingi pohon-pohon yang tinggi. Kami mulai bongkar perlengkapan, pasang tenda, dan mengatur logistik. Tapi semuanya terasa seperti autopilot. Nggak ada yang banyak ngomong, seolah energi kami habis. Karena keheningan hutan itu, seolah kami semua masih kepikiran sama batu besar tadi. Fadil tetap jadi yang paling aktif, seolah ingin menepis aura aneh itu dengan banyak derak dan lelucon. Tapi bahkan candaan dia terdengar kering. Biasanya Ojan bakal tertawa ngakak, tapi sekarang cuma angguk-anggut dan senyum tipis. Aku tahu dia juga nggak nyaman. Setelah tenda berdiri, kami duduk-duduk sambil makan mie instan. Raka sibuk mengecek hasil foto dan video dari kamera, tapi aku lihat dia beberapa kali menghapus fotonya. Pas aku tanya kenapa, dia bilang fotonya blur, kayak goyang, tapi ekspresinya nggak meyakinkan. Seolah dia melihat sesuatu di foto itu, dan memutuskan untuk nggak nunjukin ke kami. Menjelang maghrib, suasana makin dingin, suara hutan yang tadi benar-benar sapi mulai sedikit berubah, tapi tetap nggak normal. Biasanya kalau malam di hutan, kamu akan dengar suara kodok, jangkrik, atau hewan malam lainnya. Tapi di sini, suara-suara itu seperti gak berani keluar. Matahari perlahan turun, langit jadi oranye kemerahan, tapi tidak seindah biasanya. Warnanya seperti terbakar, dan bayangan pohon jadi panjang-panjang, seperti tangan yang merayap di tanah. Angin mulai bertiup pelan lagi, tapi bukan angin segar. Ini angin yang dinginnya menyusup ke tulang, membawa aroma lembab, seperti bau tanah yang lama tidak tersentuh cahaya. Waktu azan maghrib berkumandang samar dari kejauhan, mungkin dari masjid kampung paling dekat. Ojan tiba-tiba bilang, kayaknya kita nggak sendirian, dan kami semua diam. Raka berhenti ngedit video. Fadil menatap api kecil yang mulai menyala, lalu menoleh ke arah belakang, ke hutan yang semakin gelap. Aku menelan rudal. Apa yang dirasa Ojan sama dengan apa yang kurasakan sejak tadi. Tapi belum ada satupun dari kami yang benar-benar sadar bahwa malam itu baru saja dimulai, dan sesuatu dari batu besar tadi siang ikut bersama kami. Waktu sore mulai turun dan langit berubah jadi abu-abu gelap, kami sepakat untuk mulai nyiapin api unggun. Udara di hutan itu makin lama makin dingin, menusuk pelan-pelan lewat jaket dan kaos, dan entah kenapa dinginnya itu beda, bukan dingin pegunungan yang segar dan menyejukkan, tapi dingin yang bikin merinding dan enggak enak, kayak kalau kamu masuk ke ruang kosong bekas rumah lama sunyi, dan kayak ada yang ngintip dari balik pintu. Ojan lagi-lagi merokok.
duduk di atas sleeping bagnya sambil mantengin kayu bakar yang seadanya kami kumpulkan di sekitar tempat tenda Raka. Seperti biasa, sibuk dengan kamera dan tripod, nyoba ngatur pencahayaan biar bisa ambil footage malam, kayaknya. Kurang kayu deh, kata Raka sambil berdiri. Kalau cuma ini, apinya mati sebelum jam 10, aku aja yang ambil. Sahut Fadil, langsung berdiri dan nyalain headlamp kecilnya. Dia ambil tas selempangnya dan jalan begitu aja ke arah kami datang tadi siang. Aku refleks berdiri. Dil, jangan ke arah batu itu ya, serius. Cuma mau ambil ranting, bro, gak nyampe situ kok, katanya sambil ngacungin jempol dan ngilang di balik pohon. Aku masih berdiri sebentar, ngeliatin arah dia pergi, walaupun dia bilang gak nyampe batu itu. Entah kenapa firasatku gak enak. Rasanya ada tekanan di dada, kayak lagi dikejar deadline tapi gak tahu harus mulai dari mana. Ojan ngelirik ke arahku sambil buang abu rokok ke tanah. Ngeyel banget ya anak itu. Padahal udah dikasih tahu, aku cuma angguk, duduk lagi, dan nunggu, tapi waktu terus jalan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Aku mulai gelisah, baru sekitar 20 menit kemudian, terdengar suara langkah pelan dari balik semak. Fadil muncul, mukanya biasa aja, malah senyum. Di tangannya ada beberapa ranting kayu kecil. Dia lempar ke tumpukan kayu kami lalu duduk. Santai dari mana aja? Tanya Raka. Dari arah batu, jawabnya enteng. Kayu di sekitar situ kering semua, gampang diambil. Aku langsung nolak lo ke situ juga. Iyalah cuma bentar kok, cuma kayu doang. Masa dikerjain? Jawabnya sambil ketawa. Raka langsung berdiri. Gila lo, Dil. Udah dibilangin jangan ambil apa-apa dari situ. Serius, bro. Gue gak main-main. Tapi Fadil malah cengar-cengir, ngangkat bahu. Santai, nih ya, kayu juga gak tumbuh di atas batu itu, cuma di tanah sekitar situ kok. Gak ada yang aneh. Aku ngelirik ke kayu-kayu yang dibawa Fadil, rantingnya kering, agak bengkok, dan satu di antaranya kayak bekas terbakar sedikit di ujungnya. Waktu aku pegang, rasanya agak lembab, tapi dingin. Bukan dingin, karena udara, tapi ada hawa aneh dari kayu itu. Aku langsung lepasin dan mundur. Mending dibuang deh, kataku pelan. Kak, lo lebay. Kayu gini doang, kata Fadil sambil menyul. Korek dan mulai nyalain api. Apinya nyala. Tapi anehnya, waktu kayu itu mulai terbakar, asapnya nggak naik ke atas. Malah kayak muter-muter di sekitar api unggun. Kayak ditarik ke bawah. Kayak ada yang nisep dari tanah. Raka langsung berdiri dan mundur 2 langkah. Bro, ini gak normal. Tapi Fadil tetap nyantai, malah narik sleeping bagnya deket api. Dan tiduran. Ujan juga udah mulai gelisah. Dia matiin rokoknya dan masuk ke tenda. Aku sendiri cuma bisa duduk, ngeliatin api yang gerakannya aneh. Bahkan cahaya yang dipantulkan ke pohon-pohon sekitar tuh kayak goyang pelan, meskipun angin hampir gak ada. Suasananya makin lama makin ngeri. Kayak hutan ini, tahu kami udah ngelanggar sesuatu. Sekitar jam 9 malam, kami masuk ke tenda. Cuma Fadil yang tetap di luar. Katanya dia masih pengen tiduran sambil dengerin musik. Kami gak maksa, toh dia kepala batu juga. Aku rebahan di sleeping bag, tapi gak bisa tidur. Kupingku dengerin suara hutan, atau lebih tepatnya, dengerin keheningan yang gak biasa. Gak ada jangkrik, gak ada kodok, gak ada angin. Tiba-tiba, ada suara kecil, bukan hewan. Suara kayak orang nyanyi, lirih banget. Aku kira itu Fadil lagi muter lagu. Tapi lama-lama nadanya makin aneh. Kayak orang nyanyi lagu anak-anak, tapi pakai bahasa yang gak aku ngerti. Kayak bahasa Sunda kuno, atau entah apa. Aku bangun pelan-pelan, dan ngintip lewat celah tenda. Di luar gelap, cuma ada cahaya dari api unggun, yang udah mulai redup. Tapi Fadil udah gak ada di situ. Sleeping bagnya kosong. Headlampnya ditaruh di atas batu. Tapi, gak ada dia. Aku langsung bangunin Ojan dan Rakan. Bro, Fadil mana? Mereka bangun dengan muka setengah sadar, tapi begitu mereka dengar Fadil nggak ada, langsung melek. Kami bertiga keluar dari tenda, nyari-nyari di sekitar api unggun, manggil-manggil namanya. Dil, Fadil, lu di mana? Nggak ada jawaban, cuma suara itu lagi nyanyian lirih, pelan, nadanya bikin mual, kayak suara perempuan jauh di dalam hutan. Kami bertiga saling tatap, mukanya Raka pucat, Ujan mulai keringetan, padahal dingin. Tiba-tiba dari kejauhan, muncul suara langkah kaki, pelan, teratur, krak, krak, krak. Kami menoleh dari arah batu besar.
siluet seseorang muncul dari balik gelap. Rambutnya acak-acakan, bajunya Fadil, tapi cara jalannya aneh. Tubuhnya miring sedikit ke kiri, tangannya kaku di samping badan, dan matanya waktu dia semakin dekat dan cahaya api menyentuh wajahnya kosong pucat. Bola matanya bergerak-gerak, cepat kayak orang mimpi. Dia berhenti di depan kami. "Dian, Fadil." "Lo kenapa?" tanya Raka pelan. Tapi Fadil nggak jawab, dia cuma berdiri. Lalu pelan-pelan bibirnya gerak, tapi bukan suara Fadil yang keluar. Suaranya berat, dalam. Bukan suaranya, "Sudah kubilang, jangan ambil apapun." Kami bertiga mundur. Suara itu bukan manusia, dan di belakang Fadil, dari arah hutan, aku melihat sosok tinggi. Bayangannya gelap, berdiri diam, dan hilang begitu saja saat aku berkedip. Aku tahu malam itu, kami sudah dilihat, sudah dikenal, dan mereka tidak akan melepaskan kami begitu saja. Itu saja. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun tiba-tiba, bukan karena mimpi buruk, bukan juga karena dingin, tapi karena suara yang sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membangunkanku dari tidur yang setengah-setengah. Aku belum langsung membuka mata, hanya diam dan mendengarkan. Suara itu datang dari luar tenda, suara langkah kaki di atas tanah, dan dedaunan kering, karak karak. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang sedang berjalan hati-hati, tidak ingin membuat terlalu banyak suara, tapi tetap saja gesekan kaki dan tanah tidak bisa disembunyikan. Kupikir awalnya, mungkin Fadin atau Ojan yang kebelet pipis, wajar saja. Udara dingin seperti ini, bisa bikin kandung kami cepat penuh. Tapi setelah aku membuka mata perlahan, dan menoleh ke samping, jantungku langsung berdegup keras. Mereka semua masih ada di dalam tenda, Ojan ada di pojok. Badannya meringkuk seperti bayi, wajahnya tertutup sleeping bag, di sebelahnya, Raka masih ngorok pelan. Suara napasnya beraturan, Fadil juga ada di sana, tidur telentang, wajahnya kaku, seperti patung, tapi matanya tertutup. Jadi siapa yang ada di luar tenda? Langkah kaki itu berhenti, sunyi, lalu terdengar suara gesekan pelan, seperti kain yang tertiup angin. Aku menahan napas, detak jantungku terasa sampai ke tenggorokan. Aku benar-benar tidak berani bergerak, tanganku menggenggam sleeping bag, keringat dingin mulai membasahi leherku. Suara itu muncul lagi, kali ini bukan langkah kaki, hehehe. Tawa pelan, suara perempuan melirih, seperti sedang menahan diri agar tidak terdengar. Tapi justru karena itu suara itu terdengar makin menyeramkan. Bukan seperti tawa orang iseng, tapi lebih mirip seperti seseorang yang benar-benar menikmati sesuatu yang mengerikan. Aku ingin berpikir positif. Mungkin itu suara hewan malam, mungkin hanya bayangan pikiran. Tapi suara itu terlalu jelas, terlalu nyata. Tawa itu datang dari arah luar tenda, dari sisi tempat kami menghadap ke hutan. Lalu ada suara lain berat, dalam, seperti suara laki-laki. Tapi bukan seperti manusia biasa. Suaranya tidak jelas, lebih mirip suara gumaman yang tidak selesai. Seperti orang membaca mantra dalam bahasa yang sudah dilupakan oleh dunia. Aku menutup mata rapat-rapat, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi tubuhku terlalu sadar untuk itu. Aku bahkan bisa merasakan napas sendiri, pendek-pendek, mencoba tidak bersuara. Dalam hati aku komat kamit, membaca doa seadanya, ayat kursi, Al-Fatihah, apa saja yang kuingat. Tapi suara itu masih di luar, masih di dekat kami, dan aku sadar, malam itu, kami tidak sendiri. Ada detik-detik yang berlalu sangat lambat. Aku mencoba melirik jam dari layar ponselku, tanpa mengangkat tubuh. 2:14 menit. Hanya 14 menit sejak aku terbangun, tapi rasanya seperti sejam. Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu mengelus kain tenda dari luar, perlahan, dari ujung kanan ke kiri, seperti jari yang panjang, atau kuku. Suaranya menekan pelan, menjerit, tidak kencang, tapi cukup membuat jantungku nyaris berhenti. Aku ingin bangunkan Raka, atau siapapun, tapi aku takut suara sekecil apapun bisa membuat sesuatu itu sadar bahwa aku bangun, bahwa aku tahu dia di luar. Jadi aku hanya diam, menggenggam sleeping bag erat-erat sampai jari-jariku kesemutan. Terdengar suara napas, tepat di luar tenda. Napas berat, kasar, seperti orang yang baru saja selesai berlari. Tapi ritmenya aneh, seperti bukan satu orang, tapi dua. Satu napas berat di kiri, satu napas lebih ringan di kanan, seolah ada dua sosok berdiri di luar tenda. Kami mengamati, menunggu,
Aku mencoba menahan napas agar napasku tidak tercampur dalam keheningan itu. Tapi tubuhku gemetar, keringat dingin mulai membasahi punggung. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu kembali, kali ini terdengar menjauh, tapi bukan ke arah keluar, melainkan memutari tenda kami. Krak, 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 perlahan, langkahnya berputar seperti sedang mengitari kami. Aku bisa membayangkan jejaknya di tanah, melingkari kami, seperti memagari, seperti membuat batas. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku tahu itu bukan hal baik. Setelah beberapa saat, semua suara berhenti. Hening, tapi keheningannya lebih buruk daripada suara sebelumnya. Karena dari situ, muncul satu suara baru. Suara kain digesek dari dalam tenda, tapi semua orang masih tidur. Lalu, aku dengar suara napas di leherku, tepat di belakangku. Aku berbalik dengan sangat pelan, hanya menggerakkan kepala, dan yang kulihat adalah Rakan. Dia masih tidur, tapi dia sekarang mengerang pelan. Napasnya pendek-pendek, matanya setengah terbuka. Tidak seperti orang yang tidur, tapi juga tidak sepenuhnya sadar. Dan dari mulutnya, aku bisa dengar gumaman kecil, bahasa aneh, seperti suara yang tadi aku dengar. Di luar tenda, aku ingin menyentuhnya, membangunkannya, tapi aku tidak sempat. Fadil tiba-tiba duduk, tegak, matanya terbuka lebar, putih semua. Tidak ada bola mata. Dia menatap langit-langit tenda sambil membuka mulut perlahan, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, suara berat, serak, dan sangat dingin. Sudah kubilang, jangan ambil apapun. Raka terbangun dengan panik, teriak pelan, astagfirullah, Dil lu kenapa? Ojan ikut bangun, kaget setengah mati melihat Fadil duduk tegak begitu, tapi Fadil tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong, kemudian perlahan tubuhnya miring, jatuh begitu saja ke samping seperti boneka kain. Kami semua terdiam, saling menatap dengan wajah pucat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tubuh Fadil tetap diam, tapi napasnya masih ada pelan. Tapi ada, Ojan buru-buru nyalain senter dari ponsel, tapi anehnya, cahayanya seperti tidak mampu menembus gelap, hanya sekitar 1 meter ke depan, selebihnya, gelap pekat, seolah cahaya ditelan oleh udara malam. Raka meraba-raba tasnya, nyari minyak kayu putih, atau apa saja yang bisa buat nenangin Fadil, tapi tangannya gemetar. Di luar tenda, semua suara menghilang, benar-benar sunyi. Lalu, ada satu suara lagi, tapi bukan dari luar, dari dalam tenda, suara perempuan berbisik, tepat di telingaku, bahwa dia kembali ke tempat semula, atau kalian semua ikut bersamanya. Aku menoleh cepat ke arah suara, tapi tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya kami bertiga. Plus Fadil yang masih tergeletak dengan mata terpejam, dan wajah pucat seperti mayat. Saat itu, aku sadar satu hal, apapun yang Fadil ambil dari petilasan tadi siang, bukan hanya ranting dan makhluk yang menunggunya di sana. Tidak main-main, mereka ingin sesuatu dikembalikan, dan kalau tidak, mereka akan mengambil gantinya. Kami bertiga hanya bisa duduk terpaku dalam tenda kecil yang terasa semakin sesak, tidak ada yang bisa tidur lagi. Malam itu, kami hanya menunggu. Entah apa, tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, malam itu belum selesai, dan pagi mungkin tidak akan datang untuk semua dari kami. Besok paginya, suasana di area tenda benar-benar beda. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya sudah mulai menembus sela-sela di daunan, menciptakan pantulan kuning redup di tanah yang masih basah oleh embun, tapi tidak seperti pagi biasanya, yang segar dan tenang. Pagi itu rasanya ganjil, udara terasa lebih berat, sunyi yang tidak biasa, dan dingin yang enggak masuk akal. Kami bertiga bangun lebih awal, mungkin karena semalaman tidur tidak tenang. Raka sudah duduk di luar tenda, menggigil meskipun sudah memakai jaket tebal. Ojan duduk bersandar ke pohon sambil menyalakan rokok pertamanya pagi itu. Aku sendiri keluar dari tenda sambil membawa botol air, mencoba menenangkan diri. Setelah mimpi buruk yang entar, kenapa terasa begitu nyata? Tapi ada satu hal yang langsung bikin kami semua tahu, ini bukan pagi yang normal. Fadil belum keluar dari tenda, padahal biasanya dia yang paling dulu bangun, paling berisik, dan langsung nyari kopi atau ngemil mie sisa semalam. Aku intip ke dalam, dia masih tiduran, tapi matanya terbuka, pandangannya kosong, ngelamun ke arah langit-langit tenda. Wajahnya pucat banget, seperti orang yang semalaman demam tinggi, bibirnya kering, dan tubuhnya kaku kayak patung. Aku panggil pelan, Dil. Lo nggak apa-apa? Tapi dia cuma ngedip pelan, nggak jawab, nggak gerak.
Aku manggil Raka dan Ojan. Dan kami sama-sama masuk ke tenda. Ojan coba goyang-goyangin bahunya. Tapi tetap gak ada reaksi. Fadil hanya menatap kami bergantian, pelan. Seolah matanya melihat tapi jiwanya gak ada di situ. Raka mulai panik. Ambil termos dan nyoba nyuapin air. Tapi Fadil gak mau buka mulut. Kami mikir dia masuk angin parang atau mungkin dehidrasi. Kami bikin teh manis, nyiapin roti, dan maksa dia makan. Tapi dia cuma duduk, bengong, matanya merah, dan berair. Tapi dia nggak menangis, seperti bola matanya kering. Tapi pikirannya jauh ke tempat yang nggak bisa dijangkau. Kami akhirnya keluar tenda, dan makan duluan. Meskipun rasanya hambar, kami tetap maksa makan, karena tubuh udah mulai lemas. Ojan yang biasanya cerewet, jadi diam. Raka terus ngeliatin Fadil dari jauh, seolah nunggu sesuatu yang bakal meledak. Dan itu benar terjadi, waktu kami lagi makan. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tenda, suara batu keras, seperti orang mau muntah. Kami langsung berdiri dan lari ke arah tenda, dan benar saja, Fadil lagi membungkuk. Tangannya menopang tanah, dan dari mulutnya, keluar suara seperti orang mual. Tapi bukan muntahan biasa yang keluar, dari mulutnya keluar semacam gumpalan, aneh, bukan makanan, bukan cairan, tapi bunga kering. Kelopak-kelopaknya sudah hancur, warnanya kecoklatan, dan ada beberapa yang masih utuh seperti bunga. Tabur dari pemakaman. Bersamaan dengan itu, ada juga potongan kecil kain putih, kainnya seperti robek-robek, dengan tepiannya menghitam, dan tercium bau apek seperti kain lama yang disimpan di peti kayu. Semuanya keluar dari mulut Fadil dalam keadaan utuh. Seolah tidak pernah melewati kerongkongan manusia, Raka langsung mundur sambil teriak, "Astagfirullah, apaan tuh?" Ojan panik, lempar sendok, dan lari ke arah motor yang kami parkir di pinggir jalan setapak. Aku, yang masih berdiri paling dekat dengan Fadil, hanya bisa tertegun. Aku ingin lari, tapi tubuhku nggak bisa gerak. Kakiku terasa seperti ditahan sesuatu dari bawah tanah. Fadil tiba-tiba diam, mulutnya masih menganga, napasnya terengah. Lalu, dengan gerakan pelan, dia berdiri, tidak sempoyongan, tidak limbun, tapi tegak kaku. Seolah tubuhnya digerakkan oleh tali tak terlihat. Dia berdiri menghadap kami, tatapannya kosong. Tapi matanya terbuka lebar. Bola matanya bergerak cepat ke kanan dan kiri, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Lalu, dia berbicara, "Sudah kubilang." Suaranya berat, tapi bukan berat seperti suara orang habis flu atau sakit tenggorokan. Ini suara yang lain, suara yang tidak semestinya keluar dari mulut anak berusia 20-an. Suaranya dalam, gemuruh, seolah ada dua suara bertumpuk dalam satu tubuh, yang satu berat dan dalam, yang satunya lirih, serak, seperti bisikan dari balik sumur, "Jangan ambil apapun." Kami semua membeku, bahkan Ojan yang tadi mau lari, berhenti di tempat, membalikkan badan, dan menatap Fadil dengan muka ketakutan. Raka mencengkeram lenganku dengan tangan dingin dan gemetar. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku kering. Lalu Fadil mulai bicara lagi. Tapi kali ini, bukan dalam bahasa kami, kalimat-kalimat aneh keluar dari mulutnya. Bunyi huruf-huruf yang asing, keras, cepat, tapi terasa wah, seperti mantra, seperti nyanyian dalam bahasa, yang hanya dipakai di zaman, sebelum aksara ditemukan. Tapi ada satu hal, yang bikin kami semua yakin bahasa itu adalah bahasa Sunda, kuno. Entar kenapa kami tahu, mungkin dari intonasi, mungkin dari cara Fadil mengucapkannya dengan logat berat dan nada yang penuh tekanan. Kami hanya bisa menatap, dan saat dia bicara, tubuhnya sedikit bergoyang, tapi bukan goyangan lama. Lebih seperti tubuhnya sedang melawan sesuatu, seperti ada dua kekuatan yang berebut mengendalikan dirinya. Dadanya naik turun dengan kasar, tangan kirinya bergerak-gerak, membuka dan mengepal. Lalu dia tertawa, tawa kecil, pelan, tapi tajam. Kayaknya tawanya bukan tawa manusia yang sedang senang, tapi lebih seperti ejekan. Seperti sesuatu yang sedang mempermainkan kami. Kemudian dia jatuh, begitu saja, tanpa aba-aba. Tubuhnya ambruk ke tanah, seperti boneka tanpa tali. Kami langsung lari ke arahnya. Raka nekat mendekat, mengguncang bahunya. "Fadil, bangun bro. Lo kenapa sih?" Tapi dia pingsan, matanya terpejam rapat, bibirnya pucat, dan napasnya pelan banget. Kami pikir dia berhenti bernapas. Tapi waktu aku deketin telingaku ke dadanya, masih ada detak, lemah, tapi masih ada. Kami angkat tubuhnya, pelan-pelan ke dalam tenda. Ojan ambil jaket, dan menyelimuti dia. Raka nyari minyak kayu putih,
dan olesin ke dada dan pelipisnya. Tapi Fadil tetap nggak sadar, seolah jiwanya pergi ke tempat lain, dan kami, bertiga anak kota yang sok-sokan main ke tempat yang bukan wilayah kami, hanya bisa saling tatap dalam diam, ketakutan. Di luar hutan kembali hening, tidak ada suara angin, tidak ada burung, tidak ada kehidupan, seolah semua sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di benakku cuma satu pikiran yang terus berulang. Kami harus mengembalikan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh, tidak seharusnya dibawa. Karena apapun itu, sekarang sudah jadi bagian dari Fadil. Dan, kalau tidak dikembalikan, mungkin yang akan diambil, bukan cuma Fadil, tapi kami semua. Kami akhirnya memutuskan untuk bawa Fadil turun ke desa. Waktu itu udah hampir jam 10 pagi, matahari memang sudah muncul, tapi hawanya tetap dingin dan aneh, seperti ada yang menggantung di udara. Kami bertiga, aku, Raka, dan Ojan bawa dia pakai teknik gotong semampunya. Karena tubuh Fadil berat, kaku, dan sesekali kejang, jalan setapak yang semalam terasa ringan. Pagi itu rasanya seperti berlipat dua beratnya. Berkali-kali kami berhenti buat atur napas, sementara tubuh Fadil tetap lemas, dingin, dan pucat. Waktu akhirnya sampai ke rumah warga tempat kami titip motor kemarin, kami udah ngos-ngosan kayak abis lari dari kejaran anjing. Tapi begitu pemilik rumah lihat keadaan kami, dan terutama kondisi Fadil, mukanya langsung berubah drastis. Si ibu pemilik rumah manggil suaminya, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, warga sekitar udah berkumpul di halaman depan. Mereka berdiri melingkar, lihat kami dengan wajah serius. Beberapa ibu-ibu mulai komat kami. Ada juga yang buru-buru masuk ke dalam rumah, ngambil sesuatu. Salah satu bapak di sana, Pak Soleh namanya, langsung bilang, "Kalian dari dalam hutan, ya?" Lewat batu petilasan. Kami bertiga saling pandang. Raka angguk pelan, "Iya, Pak. Kami kemah semalam. Teman kami ini kayak kesurupan." Tiba-tiba aja begitu Pak Soleh langsung geleng-geleng. "Astagfirullahaladzim, udah dibilang juga sama orang sini, jangan sembarangan main ke sana, itu tempatnya bukan buat orang iseng." Belum sempat kami jawab, datanglah seorang lelaki tua. Jalannya pelan, pakai tongkat dari kayu hitam yang mengkilat, jubahnya lusuh, tapi bersih, sorot matanya tajam. Meski kulit wajahnya keriput, dan rambutnya hampir semua sudah putih. Orang-orang langsung memberi jalan. Seorang ibu berbisik ke kami, "Itu Abah Rukman, sesepuh sini." Abah Rukman duduk di kursi rotan tua yang langsung disiapkan warga. Beliau lihat ke arah Fadil, lalu tatap kami satu-satu, hening sejenak sebelum dia akhirnya buka suara. "Tempat itu bukan sembarangan," katanya pelan, tapi nadanya penuh tekanan. "Yang ngambil sesuatu dari sana akan dijemput kembali oleh penunggunya." "Deki," kami semua diam. Ojan spontan ngomong, "Jadin beneran gara-gara dia ambil ranting, Bar?" Abah angguk pelan, "Itu bukan ranting biasa. Di tempat seperti itu, semua benda adalah bagian dari mereka. Bahkan daun gugur pun ada tuannya. Kalau kau ambil, artinya kau bawa pulang sesuatu yang tak ingin pergi." Aku langsung nyari tas Fadil, pengen nyari ranting yang dia bawa kemarin. Tapi setelah ku cari sampai isi tasnya berantakan, gak kutemukan apa-apa. Kami semua ikut nyari. Bahkan warga juga bantu bongkar isi barang. Tas, kantong sleeping bag, semuanya. Tapi ranting itu hilang. Aku mulai panik. Raka juga. Ojan duduk di tanah sambil garuk-garuk kepala. Wajahnya bingung dan takut. "Gimana ini? Tadi malam gue lihat dia naruh rantingnya di sebelah sleeping bag. Gue yakin. Tapi sekarang beneran hilang." Abah Rukman memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. "Kalau ranting itu sudah hilang, artinya mereka sudah mengambilnya kembali. Tapi itu belum cukup. Yang mereka mau bukan hanya ranting, tapi dia." Aku langsung berdiri. "Jadi, Fadil bakal dibawa?" Abah buka mata dan menatap tajam ke arah kamu. "Belum tentu, masih ada waktu. Tapi malam ini adalah batasnya. Kalau sebelum matahari terbit besok ranting itu tidak dikembalikan secara langsung ke tempat asalnya, maka dia akan pergi selamanya. Jiwanya akan menyatu dengan penjaga tempat itu." Aku rasanya pengen muntah, dada sesak. Ojan cuma bisa bilang, "Jadi harus dibalikin." Padahal barangnya udah hilang. "Bukan rantingnya yang harus kembali," kata Abah. Suaranya tenang tapi serius. "Melainkan niat untuk mengembalikannya. Kau harus minta maaf, minta izin. Serahkan kembali dengan niat yang tulus. Lalu tinggalkan sesuatu dari dirimu sebagai penebus. Bisa rambut, darah,
atau pakaian, apapun. Asal milikmu. Aku, Raka, dan Ujan langsung saling pandang. Tanpa perlu banyak bicara, kami tahu, kami harus balik ke sana. Hari itu juga, malam ini juga. Warga langsung bantu nyiapin perlengkapan. Kami dibekali air garam, bunga 7 rupa, minyak, cendana, dan kain putih kecil yang katanya harus ditanam di sekitar batu. Abah Rukman gak ikut, tapi beliau memberkati kami dan berpesan satu hal sebelum kami berangkat. Jangan lihat ke belakang. Setelah selesai, apapun yang kalian dengar, jangan toleh. Perjalanan balik ke hutan kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya, bukan karena tubuh kami lelah, tapi karena pikiran kami dipenuhi bayangan hal-hal yang kami alami sejak kemarin. Setiap langkah di jalan setapak seolah menuntun kami ke tempat yang tidak seharusnya dikunjungi. Pepohonan di sepanjang jalur seakan-akan lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih rapat. Udara sore yang harusnya sejuk kini terasa menekan. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menatap dan memastikan masing-masing tetap sadar. Waktu kami sampai di area batu besar itu, langit sudah mulai temaram. Cahaya matahari terakhir hari itu menembus celah pohon dengan warna keemasan yang muram. Batu besar itu masih berdiri di tempatnya, gelap, dingin, dan seolah menyambut kedatangan kami dengan diam yang menusuk. Rasanya seperti melihat seseorang yang tahu kau datang untuk menyerang. Kami berdiri menghadap batu itu. Raka membuka tasnya, mengeluarkan bunga 7 rupa, dan mulai menaburkannya perlahan. Ujan menyalakan lilin kecil yang dibawa warga, menaruhnya di samping batu. Aku sendiri menahan napas, membuka jaketku, dan memotong sedikit ujung lengan kausku. Potongan itu kutaruh di atas batu, tepat di tempat Fadil dulu mengambil ranting itu. Lalu aku bicara pelan, "Nih, buat menebus apa yang kami ambil. Kami minta maaf, teman kami tidak tahu. Dia hanya ingin bercanda. Kami nggak bermaksud ganggu siapa-siapa." Angin tiba-tiba berembus kencang, daun-daun berputar di sekitar kami, cahaya dari lilin bergoyang liar, hampir padam. Suara desiran seperti bisikan muncul dari segala arah, tapi kami tetap diam. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang lari. Kami bertiga hanya berdiri, kepala tertunduk. Suara itu makin keras, seperti bisikan yang dibisikkan langsung ke telinga kami bersamaan, dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Aku menutup mata erat-erat, membaca doa dalam hati sekuat tenaga. Lalu, semuanya diam, angin berhenti, suara hilang, lilin kembali menyala tenang. Kami membuka mata perlahan. Batu itu tetap di tempatnya, tapi ada satu hal yang berbeda di atasnya. Ada potongan kain milik Fadil yang kami tidak tahu kapan dan siapa yang menaruhnya. Aku gemetar. Raka menarik tanganku pelan. "Udah, kita pergi." Kami mundur perlahan, lalu berjalan keluar area itu. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani melihat ke belakang. Meskipun kami mendengar sesuatu, suara langkah, suara tawa kecil, suara yang mengikuti kami. Tapi kami ingat pesan Abah Rukman, jangan lihat ke belakang. Waktu kami keluar dari hutan dan tiba di jalan besar, langit sudah gelap, tapi rasa berat yang menempel sejak tadi perlahan menghilang. Kami kembali ke rumah warga dengan langkah cepat, dan yang mengejutkan kami, Fadil sudah duduk di beranda, menatap langit malam dengan wajah tenang. Dia menoleh waktu kami datang, tersenyum kecil, lalu bilang, "Gue mimpi aneh banget, tapi kayak nyata." Kami bertiga langsung lari ke arahnya, memeluknya bergantian. Tidak peduli siapa yang melihat, malam itu kami tidur di rumah warga. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak, karena di balik rasa lega, kami tahu kami sudah menyentuh batas dunia yang seharusnya tidak dijamah. Dan kadang, meski semuanya terlihat normal kembali, ada bagian dari dirimu yang mungkin tidak pernah benar-benar kembali. Setelah malam itu, kami nggak langsung pulang ke kota. Fadil masih kelihatan lemas dan bingung, seolah pikirannya belum benar-benar balik. Warga desa menyarankan kami tinggal beberapa hari lagi untuk memastikan semuanya benar-benar bersih. Akhirnya, kami sepakat menitipkan Fadil ke rumah Abah Rukman. Beliau bilang, tubuh Fadil udah bersih dari gangguan, tapi jiwanya masih setengah terikat di antara. Apa maksudnya? Aku juga nggak sepenuhnya paham, tapi waktu aku tanya langsung ke Abah, dia cuma bilang, anak itu pernah ditarik terlalu dalam butuh waktu agar semuanya kembali seimbang. Selama 2 hari pertama, Fadil lebih banyak diam, kadang matanya menatap kosong keluar jendela, lama, seperti sedang nunggu sesuatu lewat. Kadang dia tidur siang dan tiba-tiba menjerit di tengah tidur, lalu bangun dengan napas ngos-ngosan. Kami selalu berada di dekatnya,
gantian jaga, tapi setiap malam, rasa was-was itu nggak hilang. Walau udah jauh dari tempat batu itu, rasanya seperti sesuatu tetap ngikut. Malam ketiga, aku tidur di bal bambu depan rumah Abah Rukman. Angin malam desa sebenarnya sejuk, tapi waktu itu dinginnya beda. Dingin kayak waktu kami pertama kali buka tenda di hutan dingin, yang menusuk, yang bikin punggungmu berkeringat tapi tanganmu menggigil. Aku meringkuk di bawah sarung pinjaman, sambil ngeliatin langit malam, bintang-bintang bertabur terang. Suara jangkrik terdengar jelas, tapi entah kenapa aku tetap gak bisa tenang. Ada perasaan kayak ada yang jalan pelan-pelan di halaman rumah. Tepat jam 2 pagi, aku kebangun, karena dengar suara pintu depan digedor pelan. Awalnya aku kira Ojan. Tapi begitu aku keluar dan buka pintu, gak ada siapa-siapa, halaman sepi. Cuma bulan purnama yang terang banget, tapi ada sesuatu yang bikin darahku langsung dingin. Di depan pintu, di ubin kayu rumah itu, ada satu benda yang gak mungkin aku salah lihat, ranting. Bukan ranting biasa, ranting yang sama, kayu kecil bengkok, ujungnya patah, dan ada bekas gosong di salah satu sisi. Ranting yang kami buang di malam api unggun. Ranting yang udah kami tebus dan kembalikan lewat upacara itu. Tanganku gemetar. Aku mundur pelan-pelan, masuk lagi ke dalam, tutup pintu, dan langsung masuk ke kamar. Waktu itu aku cuma bisa berpikir, mungkin aku halu, mungkin ranting itu memang ada di sekitar sini, dan cuma kebetulan bentuknya sama. Tapi sejak malam itu, gangguan mulai muncul satu persatu. Hari kelima, kami memutuskan untuk pulang ke kota. Fadil udah mulai bisa diajak ngobrol, meski jawabannya masih pendek dan pelan. Wajahnya nggak pucat lagi, tapi matanya masih kosong. Dia bilang pengen tidur di kamarnya sendiri, dengerin musik, dan menjauh dari semuanya. Kami nggak maksa, aku dan Raka akhirnya antar dia sampai depan rumahnya. Orang tuanya langsung nyambut dan peluk. Dia erat-erat. Kami cuma bilang dia kecapekan dan sempat demam tinggi. Saat kempin, kami nggak berani cerita yang sebenarnya. Minggu-minggu berikutnya, hidup mulai balik ke rutinitas. Kuliah, tugas, nongkrong. Tapi sejak kejadian itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri kami. Raka jadi lebih religius. Dia, yang dulu paling jarang ke masjid, sekarang hampir tiap subuh udah wangi minyak kayu putih dan pakai sarung. Ojan yang biasanya banyak bercanda, jadi pendiam, jarang update story. Bahkan grup chat kami yang dulu rem tiap jam, sekarang bisa sepi seharian. Aku sendiri mulai sering mimpi aneh. Awalnya cuma sekilas, mimpi jalan di hutan, mimpi lihat batu besar di kejauhan. Tapi makin lama, mimpi itu makin detail. Aku mimpi ngelihat sosok perempuan berdiri di atas batu petilasan itu, pakai kain putih yang melambai pelan tertiup angin. Rambutnya panjang banget, nyentuh kanan. Wajahnya nggak kelihatan, tapi aku tahu dia sadar aku ada di situ. Dia diam, lalu tangannya pelan-pelan nunjuk ke arahku. Setiap kali aku bangun dari mimpi itu, aku selalu berkeringat dingin. Nafasku sesak dan tenggorokanku kering banget. Tapi yang paling bikin aku ngeri, kadang mimpi itu muncul 2 atau 3 kali seminggu. Bahkan kadang berurutan, dan tiap kali mimpi itu muncul, selalu diakhiri dengan bisikan lirih yang entah datang dari mana. Batu itu bukan milikmu, kenapa kalian ambil dariku? Aku mulai paranoid di rumah. Aku jadi sering ngecek kolong tempat tidur, lemari, bahkan di dalam tas. Karena mimpi itu nggak berhenti sampai di situ. Beberapa kali aku mimpi lihat ranting itu lagi, cuma kali ini, dia muncul di tempat-tempat yang nggak masuk akal. Di mimpi, aku buka laci meja, dan ranting itu ada di situ. Besoknya, aku mimpi nemu ranting yang sama di sela buku-buku kuliah. Bahkan pernah, aku mimpi pintu kamar kosku dibuka pelan, dan di lantai depan pintu, ranting itu berdiri tegak, seperti ditanam paksa. Awalnya aku cuma cerita ke Raka, tapi ternyata dia juga ngalamin hal serupa, cuma versinya dia lebih ngeri. Dia pernah mimpi jalan di kampus, dan tiba-tiba semua orang berhenti bergerak. Lalu dari kerumunan itu, muncul perempuan berkain putih tadi, jalan pelan, lalu berdiri tepat di depan Raka, dan bilang hal yang sama. Apa yang kalian tebus tidak pernah cukup, hujan bahkan lebih parah. Dia ngaku pernah kebangun tengah malam, dan lihat ranting itu beneran ada di bawah bantalnya. Dia sempat bilang mungkin itu cuma perang anak kos lain, tapi siapa yang tega naruh benda kayak gitu di kepala orang yang tidur? Kami bertiga akhirnya kumpul lagi, duduk di warung kopi dekat kampus. Sore-sore rasanya canggung, karena semua dari kami takut buat bahas soal ranting itu.
Tapi akhirnya Raka buka suara duluan. Gue rasa kita masih ditandai. Aku nunduk. Ojan cuma mainin sendoknya di gelas teh. Lo pikir kita harus kesana lagi? Tanya Ojan pelan. Enggak, jawabku cepat. Kita udah kembalikan. Udah minta maaf. Udah ngelakuin semua yang Abah bilang. Raka angkat alis. Tapi kayaknya belum cukup, bro. Kita balik cuma bawa niat. Tapi mungkin mereka pengen sesuatu yang lebih. Aku mulai gemetar waktu itu. Karena tiba-tiba aku sadar, mungkin bukan cuma Fadil yang sempat terikat. Mungkin kami semua, mungkin waktu Fadil kena, energi itu juga masuk ke lingkaran kami. Dan meskipun kami balik dengan niat baik, mungkin ada satu hal yang belum kami lakuin. Benar-benar percaya, kalau itu nyata, kami mungkin terlalu cepat pergi, terlalu cepat lega, padahal hutan itu masih menunggu. Dan sampai hari ini, setiap kali aku pulang malam, aku selalu nengok 2 kali sebelum buka pintu kamar. Karena di hatiku, ada firasat aneh. Ranting itu akan kembali, dan kali ini bukan cuma dalam mimpi.